Berikutnya, saya akan mempresentasikan fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi matematika yang memiliki bentuk umum. Untuk rumusnya, fx sama dengan ax tambah b. Keterangannya, a gradien, b konstanta atau titik potong terhadap sumbu y, x variabel bebas, fx atau y hasil fungsi. Ada gradien garis adalah bilangan yang menunjukkan tingkat kemiringan suatu garis. Semakin besar gradien, semakin curam garis tersebut. Rumus gradien m sama dengan y kuadrat min y1 per x kuadrat min x1. Untuk keterangannya, m nya gradien x1, y1, dan x kuadrat, y kuadrat titik pada garis. Yang berikut persamaan garis ada dua, yaitu melalui satu titik x1, y1, dan gradiennya m. Rumusnya y min y1 sama dengan m x min x1, dan melalui dua titik x1, y1, dan x kuadrat, y kuadrat, dengan rumus y min y1 per y kuadrat min y1 sama dengan x min x1 per x kuadrat min x1. Yang berikut kasus fungsi linier. Soal penerapannya, kasus penjualan pulsa. Seorang penjual pulsa memperoleh keuntungan tetap 10.000 setiap hari dan tambahan keuntungan 1.500 untuk setiap transaksi. Tentukan fungsi keuntungan jika terjadi 20 transaksi. Untuk penyelesaiannya, x jumlah transaksi, fx keuntungan. Jadi fx sama dengan 1.500x tambah 10.000. Jika ada 20 transaksi, maka f20 sama dengan 1.500 kali 20 plus 10.000. F20 sama dengan 30.000 tambah 10.000. Hasilnya F20 sama dengan 40.000. Jadi keuntungan penjual pulsa adalah Rp40.000. Terima kasih. Barisan dan deret aritmetika. Oke, pertama kita harus pahami dulu apa sih yang dimaksud barisan. Sederhananya, barisan adalah susunan angka yang punya pola tetap. Selisih antara angka dengan angka berikutnya itu selalu sama. Yang dimana tuh kita sebutnya itu dengan beda atau B. Nah, untuk mencari suku ke n atau angka di urutan tertentu, itu kita bisa pakai rumus umum. Yang itu rumusnya itu adalah UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B, di mana A adalah suku pertama dan N adalah banyaknya suku. Gitu. Next. Selanjutnya ada deret. Nah, setelah kita tahu barisannya itu bagaimana, sekarang kita masuk ke deret. Nah, kalau deret ini, kalau barisan kan cuma daftar angkanya. Kalau deret itu tuh adalah jumlah dari suku-sukunya. Jadi kalau misalkan nih kita mau menjumlahkan angka dari suku pertama sampai suku ke-10, kita gunakan dulu nih rumus SN-nya. Nah, rumusnya itu bisa pakai SN sama dengan N per 2 buka kurung A tambah UN tutup kurung. Atau kalau misalkan jika UN-nya belum diketahui, kita bisa pakai SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. Ini sangat berguna kalau kita ingin tahu total keseluruhan nilai dalam suatu pola. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ada contoh kasus nyatanya supaya lebih kebayang. Mari kita lihat kasus pada UMKM nasi cokot. Di bulan pertama itu mereka produksinya 100 porsi. Ketahuan itu A-nya, berarti 100 porsi itu A-nya. Karena makin laku, mereka menambah produksinya secara tetap sebanyak 20 porsi. Dimana setiap bulan itu mereka menambah 20 porsi, berarti B-nya itu 20. Nah, pertanyaannya itu berapa sih jumlah produksi di bulan ke-12? Itu artinya kita mencari U12. Kita masukkan dulu nih rumus yang tadi, UN tadi.
U12 sama dengan tuh 100 tambah 12 kurang 1 kali 20. U12 100 tambah 11 kali 20. U12 100 tambah 220 sama dengan U12 kali sama dengan U12 320. Jadi pada bulan ke-12 nasi coklatnya itu akan memproduksi sebanyak 320 porsi. Nah, jadi kan kebayang tuh kan ya, kalau misalkan polanya naik terus, bisnis juga jadi lebih terencana gitu. Selanjutnya, next. Baik, akan dilanjut oleh saya Nisa Nur Ayla. Kita akan masuk ke materi diferensial atau turunan. Di matematika, diferensial adalah turunan dari suatu fungsi, yaitu tingkat perubahan fungsi terhadap perubahan variabel bebasnya. Kita menggunakan rumus limit seperti di slide. Di sini turunan f itu dilambangkan seperti di gambar yang dibaca f aksen. Sedikit penjelasan, konstanta adalah angka sendiri tanpa variabel. Contohnya kayak 5 atau 10. Kalau diturunkan hasilnya habis atau 0. Lalu pangkat, yang paling sering kita pakai, pangkatnya kita kalikan ke depan, lalu pangkat yang lama dikurangi 1. Lalu juga ada kaidah-kaidah turunan pertama dari penjumlahan, perkalian, dan juga pembagian. Seperti di gambar, semuanya punya pola masing-masing. Oke, next. Ada penerapan diferensial dalam ekonomi. Pertama ada perilaku konsumen, marginal utility atau MU. Ini digunakan untuk mengukur tambahan kepuasan saat mengkonsumsi suatu barang lagi. Jadi kepuasan maksimal bisa tercapai kalau nilai MU-nya sudah jadi 0. Rumusnya bisa dilihat. Lalu ada yang kedua ada teori produksi atau biaya. Lalu ada marginal cost atau MC. Ini adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu unit barang lagi. Ada juga marginal revenue atau MR. Ini adalah tambahan uang atau pendapatan yang didapatkan perusahaan dari menjual unit tambahan tersebut. Bisa dilihat juga rumusnya. Lalu next, lanjut ke penerapan berikutnya. Ketiga ada elastisitas. Ini cara untuk mengukur seberapa sensitif pembelian terhadap perubahan harga. Apakah kalau harganya naik sedikit orang langsung berhenti beli atau elastis, atau akan tetap beli inelastis. Di sini ada rumusnya juga. Yang terakhir atau yang keempat ada optimasi laba atau keuntungan. Ini yang paling sering dicari perusahaan. Untung itu kan penerimaannya dikurangi biaya ya. Nah, kita bisa dapat untung maksimal kalau turunan dari fungsi labanya sama dengan 0 atau kondis. Oke, next kita ke contoh kasus penerapan diferensial dalam ilmu ekonomi. Di sini contoh kasusnya mengenai biaya minimum kaos. Diketahui bahwa fungsi total biaya harian dirumuskan sebagai C sama dengan X kuadrat dikurang 40X ditambah 600. Di sini kita disuruh untuk menentukan berapa lusin kaos yang harus diproduksi agar biayanya paling minimum. Mari kita lihat cara mengerjakannya. Pertama, kita turunkan dulu fungsinya. Fungsi X kuadrat minus 40X ditambah 600 kalau diturunkan menjadi 2X minus 40. Angka 600-nya hilang karena dia konstanta atau tidak punya variabel X. Langkah kedua, kita buat hasil turunan ini sama dengan 0. 2X minus 40 sama dengan 0. Sekarang kita pindahkan ruas angka minus 40 ke kanan agar menjadi positif. 2X sama dengan 40. X sama dengan 40 dibagi 2, maka X adalah 20. Ketemu angkanya adalah 20. Kesimpulannya, konveksi kita harus memproduksi tepat 20 lusin kaos per hari agar biaya operasionalnya berada di titik paling murah atau minimum. Terima kasih. Baik, dilanjut oleh saya Fatima. Di sini saya akan memberikan contoh kasus dari integral tak tentu dan integral tertentu. Pertama di sini ada fungsi pemangkatan integral tak tentu. Fungsi pemangkatan integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus y atau konstanta, di mana n tidak sama dengan min 1.
Kemudian ada integral x pangkat n dx sama dengan integral f x min pangkat min 1 dx sama dengan in plus c di mana n sama dengan min 1. Integral akar x dx sama dengan integral x pangkat 1 per 2 dx sama dengan x pangkat 1 per 2 plus 1 per 1 per 2 plus 1 plus c sama dengan 2x 1 per 2 per 3 plus c atau konstanta ya teman-teman. Terus di sini ada integral tertentu jika f fungsi yang kontinu pada suatu interval dan f merupakan derivatif dari fungsi dari f untuk x sama dengan a dan x sama dengan b pada interval di mana a kurang dari b, maka integral tertentunya dapat dinyatakan dengan integral x sama dengan a batas bawah, x sama dengan b batas atas, fx dx sama dengan fx sama dengan b min fx sama dengan a, di mana fx sama dengan f continue aksen x. Contoh, hitunglah integral tertentu berikut. Integral batas min 2 4 batas atas x dx fx sama dengan x pangkat 2 min 2 pangkat 4 per 2 fx sama dengan 4 pangkat 2 min 2 pangkat 2 per 2 fx 16 min 4 per 2 fx sama dengan 6. Di sini ada contoh kasus dari integral tertentu. Baik, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh masalahnya. Sebuah perusahaan konveksi hijab mengetahui bahwa biaya marginal atau marginal cost mereka dirumuskan dengan fungsi MC sama dengan 3Q kuadrat min 4Q plus 5, di mana Q adalah jumlah unit yang diproduksi jika biaya tetap fixed cost perusahaan saat tidak berproduksi Q sama dengan 10.000. Tentukanlah persamaan fungsi biaya total cost-nya. Penyelesaiannya, biaya total adalah hasil integral dari biaya marginal. Penyelesaiannya, biaya total adalah hasil integral dari biaya marginal. Total cost sama dengan integral MC dq, integral 3Q pangkat 2 min 4Q plus 5 dq sama dengan Q pangkat 3 min 2 Q pangkat 2 plus 5Q plus C atau konstanta. Karena saat 0 nilai total cost sama dengan FC sama dengan 10.000 pangkat 0 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 0 ditambah 5 ditambah C atau konstanta C sama dengan 10.000. Kesimpulan, persamaan fungsi biaya total perusahaan tersebut adalah total cost dikurangin Q pangkat 3 dikurang 2 Q pangkat 2 5 Q plus 10 gitu.